Bab 216, Mengontrol Jiwa Guntur. Melihat kelezatan jiwa Guntur yang begitu kuat muncul di depannya, benih dewa sesat mulai mengeluarkan suara wuh yang heboh. Astaga, benih dewa sesat mengambil inisiatif melancarkan serangan untuk pertama kalinya. Ia menukik ke bawah, seperti elang yang menukik ke bawah menuju mangsanya, menuju Guntur ilahi naga banjir ungu. Itu dibebankan langsung ke tubuh Purple Float Dragon Divine Thunder. Guntur ilahi naga banjir ungu mulai bergetar, berjatuhan dalam hiruk pikuk saat ia meraung. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya Guntur ilahi naga banjir ungu berjuang, ia tidak mampu membuang benih dewa sesat. Kekuatan Guntur melonjak seperti gelombang pasang yang mengancam akan menenggelamkannya. Tubuh Lin Ming yang sudah terluka parah sekali lagi mengalami baptisan energi liar dan kekerasan. Tapi, dengan bantuan formula kekacauan primal sejati, yang telah dia kembangkan sejak lama untuk memadamkan meridiannya, dan esensi sejati yang bersirkulasi dengan sempurna sejak dia memasuki kondisi niat bela diri halus yang membasahi meridiannya, dia mampu melakukannya, bertahan tanpa merusak meridiannya. Mengepalkan giginya, Lin Ming menahan rasa sakit luar biasa yang datang dari meridiannya. Dia memaksakan kekuatan Guntur yang cepat dan cepat ke dalam batu kelahiran magnetik. Jika dia tidak memiliki batu kelahiran magnetik, tubuhnya mungkin sudah meledak sekarang. Dalam perang ini, keuntungan Lin Ming terletak pada benih dewa sesat, yang bisa menahan kekuatan Guntur, dan penindasan garis keturunan naga sejati. Dia juga meminta Mu Qianyu membantunya, serta batu kelahiran magnetik. Tapi, keuntungan dari Guntur ilahi naga banjir ungu adalah ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika meledak dengan kekuatan penuh, tubuh Lin Ming akan rapuh seperti selembar kertas di depannya. Semua otot Lin Ming menegang. Pakaiannya telah terbakar oleh api petir dan berubah menjadi abu. Otot-otot simetris yang tampan di tubuhnya mengeluarkan butiran-butiran keringat yang besar. Mu Qianyu sedang menunggu di samping, dengan hati-hati memperhatikan Lin Ming. Begitu Lin Ming menghadapi situasi yang mengancam nyawa, dia akan segera bergerak. Namun, apa yang menyebabkan dia sangat terkejut adalah bahwa Lin Ming benar-benar bertahan dalam segala hal. Sejak awal, karena Lin Ming tidak bisa menahan serangan tiba-tiba dari Guntur ilahi naga banjir ungu, meridiannya hampir patah. Tapi sekarang, seolah-olah dia perlahan menemukan cara untuk menghadapi Guntur ilahi naga banjir ungu, dan konfrontasi energi di tubuhnya mulai stabil. Jika dia bisa mempertahankan keadaan ini, dia mungkin benar-benar berhasil. Mu Qianyu menarik napas dalam-dalam. Itu adalah Guntur ilahi naga banjir ungu, sebuah eksistensi yang bahkan pembangkit tenaga listrik Xiantian pun tidak mampu mengatasinya. Namun, dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil penempaan tulang. Jika dia benar-benar berhasil menyerapnya, konsep seperti apa yang akan dia buat? Apa yang istimewa dari tubuhnya? Mu Qianyu bergumam, ketika gelombang emosi campur aduk berfluktuasi di dalam hatinya. Dia ingat ketika Lin Ming mengeluarkan raungan rendah yang bahkan menyebabkan garis keturunannya gemetar ketakutan. Dia memiliki garis keturunan Saint Beast, ini tidak mungkin kecuali Lin Ming memiliki garis keturunan Dewa Beast yang legendaris. Mustahil, tidak mungkin ada garis keturunan Dewa Binatang. Mu Qianyu bergumam sambil menyangkal spekulasi mimpi ini. Sebagai Scientist of Divine Phoenix Island, dia memiliki pengetahuan tentang Dewa Binatang. Keberadaan seperti itu tidak ada di alam rendah. Bahkan di alam atas, hanya ada sejumlah dewa binatang yang menyedihkan. Bahkan ada beberapa spesies dewa binatang yang hanya ada satu saja. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, ada sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya. Tubuhnya pasti mengalami semacam kebangkitan. Apakah itu garis keturunan naga banjir? Kalau begitu, Mu Qianyu mengerucutkan bibirnya, dia bingung. Waktu berlalu detik demi detik, menit demi menit. Lin Ming sedang berjuang untuk bertahan. Meskipun benih dewa sesat telah mengunci Guntur ilahi naga banjir ungu, kekuatan Guntur masih lolos. Agar dia dapat menahannya, esensi sejatinya perlahan-lahan habis. Bahkan jika dia membuka kekuatan dewa sesat, situasinya tidak akan berubah. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan perasaan sejuk di bibirnya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat lembut menyentuhnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa Mu Qianyu telah mencubit pil Bloodstone dengan jari rampingnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sentuhan sedingin es itu adalah jari Mu Qianyu yang bergerak di sepanjang bibir Lin Ming. Pil Bloodstone datang pada waktu yang terlalu cepat. Lin Ming menelannya, dan pil Bloodstone berubah menjadi kekuatan hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya, memberi nutrisi pada meridiannya yang ada di kaki terakhirnya. Dalam hati Lin Ming, Guntur ilahi naga banjir ungu terus-menerus dikompresi, dan benih dewa sesat menjadi lebih cerah dan bersinar. Guntur ilahi naga banjir ungu mengecil menjadi 1 inci, ketika tiba-tiba, terdengar suara panjang, dan seekor naga merah melesat keluar dari tubuh Guntur ilahi naga banjir ungu, dengan marah bergegas menuju jantung Lin Ming. Ini adalah esensi darah yang ditinggalkan di jiwa Guntur oleh naga banjir Guntur. Lin Ming baru saja bereaksi, ketika Magic Cube tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mengunci esensi darah, menutupinya, dan menyeretnya langsung ke dalam Magic Cube. Naga banjir merah dengan gila-gilaan berjuang untuk membebaskan diri, namun di hadapan kekuatan yang keras kepala ini, perjuangannya sia-sia. Dalam sekejap, naga banjir merah itu diseret ke dalam kubus ajaib, dan menghilang sepenuhnya. Bahkan tidak ada satupun riak yang menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Lin Ming tercengang. Esensi darah naga banjir Guntur, yang diharapkan akan menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikannya, sebenarnya ditangani dengan sangat mudah dan sederhana.
Setelah guntur ilahi naga banjir ungu kehilangan dukungan dari garis keturunan naga banjir guntur, ia segera menjadi tenang, menjadi sangat lamban. Adapun benih dewa sesat, karena telah melahap begitu banyak kekuatan guntur dari guntur ilahi naga banjir ungu, sebenarnya jauh lebih aktif dan kuat dari sebelumnya. Pikiran Lin Ming bergerak, dan dia mulai mencoba mengendalikan guntur ungu yang mengamuk di meridiannya. Tapi, guntur ungu itu terlalu buas dan ganas, ia tidak mau mendengarkan arahannya. Setelah gagal melarikan diri beberapa kali berturut-turut, guntur ilahi naga banjir ungu akhirnya ditelan seluruhnya oleh benih dewa sesat. Tiba-tiba, guntur ungu langsung menjadi tenang, dan mulai mengikuti kehendak Lin Ming, berputar melalui meridiannya. Dia akhirnya mengendalikan guntur ilahi naga banjir ungu. Lin Ming merasa ceria dan gembira. Pada saat ini, dia menemukan bahwa garis-garis ungu redup telah muncul di permukaan jarum baja jiwa guntur yang diam-diam tertahan di dalam benih dewa sesat. Jika dilihat lebih dekat, garis cahaya ungu kecil ini sebenarnya adalah naga banjir ungu, yang memperlihatkan gigi dan cakarnya. Jarum baja yang diukir dengan naga banjir guntur ini adalah evolusi terbaru dari jiwa guntur Lin Ming. Dia berhasil, akhirnya dia berhasil. Setelah menderita begitu banyak rasa sakit, usahanya tidak sia-sia. Pikiran Lin Ming tiba-tiba menjadi rileks. Dia hanya merasakan pusing yang membutakan di benaknya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Setelah rata-rata orang rileks dari keadaan intensitas tinggi dan tekanan psikologis yang mendalam, mereka akan mudah pingsan. Belum lagi Lin Ming telah mengalami penyiksaan tidak manusiawi dalam waktu yang lama. Kekuatan jiwa dan konsumsi esensi sejatinya telah mencapai batas, dia terlalu lelah. Mu Qianyu sedang duduk di samping Lin Ming, dan melihatnya pingsan. Dia mengulurkan tangan untuk memegangnya, perlahan-lahan membaringkannya di atas tikar jerami. Dia diam-diam mengamati ekspresi tidur tenang dan damai anak laki-laki itu. Dia teringat kembali pada hari yang lalu ketika dia fokus memasak barbeque dan merebus sup, dan dia ingat bagaimana dia menggunakan barbeque untuk menipu burung vermilion agar menukar bulu. Memikirkan hal ini, sudut bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman yang indah. Orang macam apa dia? Terlalu banyak misteri dan teka-teki yang terkandung dalam dirinya. Pertama, dia mendaki ke puncak gunung Thunder Crash sendirian. Kemudian, dia membobol gua naga banjir dan mencuri batu kelahiran magnetik. Hanya dengan budidaya penempaan tulang yang sepele, dia telah berhasil membantu mengeluarkan jiwa guntur yang ada di tubuhnya. Sekarang, dia telah menyerap guntur ilahi naga banjir ungu yang bahkan harus diwaspadai oleh para master Xiantian. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah bisa mengendalikan guntur. Saat ini, semua yang dia lakukan terdengar konyol dan mustahil. Bahkan dia, yang telah melihat banyak bakat, jenius, bijak, pertapa, dan lainnya, tidak bisa tidak memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat terhadap Lin Ming. Jika dia tidak memiliki masalah sendiri untuk diselesaikan, dia berpikir untuk diam-diam mengikuti Lin Ming kembali ke negaranya, dan memperhatikan baik-baik orang tuanya dan di mana dia dibesarkan. Kenapa aku punya pikiran aneh seperti itu? Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Qianyu membuang pikiran ini. Dia mengambil jubah merah dari cincin spasialnya dan menutupi Lin Ming dengan itu. Gerakannya sangat ringan, karena takut mengganggu istirahatnya. Sekarang dia tertidur, aku ingin menjelajahi tubuhnya untuk melihat rahasia apa yang dia miliki. Mu Qianyu terkejut ketika pikiran ini tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Menggunakan kekuatan jiwa untuk menembus tubuh seseorang adalah perilaku yang sangat tidak sopan dan nakal. Karena kekuatan jiwa dapat menembus pakaian dengan mudah, tidak ada bedanya dengan melihat seseorang telanjang dan terbuka. Tentu saja, jika seorang seniman bela diri sadar, mereka dapat dengan mudah menggunakan esensi sejati untuk membentuk penghalang untuk melindungi tubuh mereka dan mencegah orang lain mengintip ke arah mereka. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar tak berdaya saat ia berbaring di tikar jerami. Dia tertidur lelap, dan segala penghalang di tubuhnya telah terangkat. Selain itu, dia sama sekali tidak sadarkan diri, dia tidak akan tahu jika orang lain sedang menyelidikinya. Bagaimana saya bisa mempunyai ide yang memalukan? Jika dia tahu tentang ini, wajahku tidak akan muncul di depan umum lagi. Wajah cantik Mu Qianyu memerah. Memanfaatkan seseorang yang tidak sadarkan diri untuk mengintipnya adalah perilaku yang sangat tercela dan hina. Itu bukanlah sesuatu yang akan pernah dilakukan oleh wanita anggun dan moderat seperti dirinya. Tapi, rasa ingin tahu yang kuat membara dalam dirinya. Itu seperti iblis yang memikat yang berlama-lama di dalam hatinya, itu tidak akan hilang sampai dia melakukan sesuatu. Saat dia mengusir jiwa guntur, dia juga menyelidikiku dengan kekuatan jiwanya. Ini bisa dianggap membalas budi, Mu Qianyu bergumam sambil mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan tersebut. Saat dia tersipu, dia memperluas kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Lin Ming. Lin Ming tidak waspada. Mu Qianyu pertama kali menyelidiki hati Lin Ming. Kecuali jiwa guntur Dewa Naga Banjir Ungu, dia tidak melihat sesuatu yang aneh kecuali tanda aneh di hati Lin Ming. Tapi, tanda ini sepertinya tidak terlalu istimewa atau berbeda. Setelah penyelidikan yang sia-sia, dia melanjutkan perjalanannya. Dia memeriksa bagian dalam tubuhnya, dan hampir tidak menemukan sesuatu yang terlalu aneh. Saat dia mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pencariannya atau tidak, pada saat ini, jari Lin Ming tiba-tiba bergerak. Mu Qianyu melompat, kaget. Dia segera menarik kekuatan jiwanya, dan duduk dengan hormat. Dia bangun begitu cepat. Mu Qianyu menemukan bahwa hanya jari Lin Ming yang bergerak.
Dia belum benar-benar bangun. Dia menghela napas lega, dan tidak lagi berani memeriksa tubuhnya. Saat dia menunggu dengan tenang, 1 hari berlalu. Ketika Lin Ming bangun, hari sudah gelap. Membuka matanya, dia melihat Mu Qianyu menyalakan api. Dia sedang memanaskan sisa sup dari tadi malam. Kamu sudah bangun. Mu Qianyu tersenyum. Sudah berapa lama aku tidur? Lin Ming duduk. Dia memeriksa tubuhnya, dan tiba-tiba dia terkejut. Meridiannya telah terbuka, dan semuanya terhubung sepenuhnya. Guntur ungu yang membanjiri meridian Lin Ming dan hampir menghancurkan tubuhnya, tiba-tiba membuka meridiannya. Tanda bahwa seorang seniman bela diri telah memasuki periode kondensasi nadi adalah ketika meridian mereka terbuka. Namun, membuka meridian seseorang dan menghubungkannya adalah tugas yang sangat sulit. Itu adalah hambatan dari tahap penempaan tulang ke periode kondensasi nadi. Karena kemacetan ini, ada banyak seniman bela diri yang terjebak di bawahnya sepanjang hidup mereka. Tapi bagi Lin Ming, hambatan ini tidak ada. Selama dia menuangkan cukup esensi sejati ke dalam meridiannya, dia bisa segera masuk ke periode kondensasi denyut nadi. Mu Qianyu juga menemukan perubahan pada tubuh Lin Ming. Kamu telah menembus periode kondensasi nadi. Bab 217, Kekuatan Guntur Ilahi Naga Banjir Ungu. Mu Qianyu tercengang luar biasa. Hambatan antara penempaan tulang dan kondensasi nadi tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Bagi seorang jenius dengan talenta hebat, hambatannya tidak terlalu dianggap. Meski begitu, wajar jika mereka membutuhkan waktu beberapa bulan hingga setengah tahun untuk mengatasinya. Kesenjangan selama sebulan ini tidak bisa dianggap remeh. Dalam sebulan, Lin Ming akan berusia 16 tahun. Ada perbedaan yang sangat besar antara menerobos periode kondensasi nadi pada usia 15 tahun, dan menerobos periode kondensasi nadi pada usia 16 tahun. Mu Qianyu telah mencapai periode kondensasi nadi pada usia 15 tahun. Di Divine Phoenix Island, ini dianggap sebagai pencapaian kelas 1. Tapi sekarang, dia benar-benar terikat dengan Lin Ming. Memikirkan identitas fana biasa Lin Ming, Mu Qianyu merasakan getaran merayapi tulang punggungnya, kejeniusan mengerikan macam apa ini. Dibandingkan dengan dia, bahkan tingkat pertumbuhan kultivasinya, yang sangat dia banggakan, telah hilang. Tak perlu dikatakan, Lin Ming juga sangat bersemangat. Belum lama ini, menjadi ahli bela diri kondensasi denyut nadi hanyalah sebuah mimpi yang jauh. Namun, luar biasa, dia telah mencapai tujuannya menjadi seniman bela diri kondensasi denyut nadi dengan begitu cepat. Lin Ming sedang berpikir untuk memutar esensi sejatinya dan secara resmi menerobos ke periode kondensasi nadi. Tapi, pada saat ini, Mu Qianyu menasihati, Lin Ming, alasan meridianmu terbuka dan terhubung adalah karena kekuatan guntur dari guntur ilahi naga banjir ungu, bukan karena akumulasi esensi sejatimu sendiri. Itu bisa dianggap sebagai kecelakaan yang menguntungkan. Jika Anda menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk menerobos periode kondensasi nadi, maka fondasi Anda akan menjadi tidak stabil. Saran saya, jangan dulu melakukan terobosan ke periode kondensasi nadi. Tunggu hingga esensi sejati penempaan tulang Anda terakumulasi secara bertahap dan meluap secara alami. Kemudian, secara spontan akan membanjiri meridian Anda. Melakukan hal ini akan memungkinkan Anda mencapai hasil terbaik. Lin Ming terdiam, sebelum segera mengangguk. Apa yang dikatakan Mu Qianyu benar. Ketika dia memasuki tahap pengubahan otot dan tahap penempaan tulang, esensi sejatinya secara alami meluap dan dengan demikian, dia secara spontan menerobos ke tingkat berikutnya. Melalui cara ini, fondasinya akan menjadi yang paling kokoh dan lengkap. Jika tidak, jika dia menggunakan jalan pintas untuk meningkat dengan cepat, meskipun budidayanya akan mengalami peningkatan dalam jangka pendek, fondasinya tidak akan stabil. Sejak saat itu, semakin jauh ia berkultivasi, akan semakin sulit jadinya. Mu Qianyu melihat Lin Ming mendengarkan pendapatnya, bebas dari kesombongan dan ego, dan sedikit mengangguk. Saat dia memainkan api, Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Nyala api membubung dan bersiul, dan kayu bakar berderak karena panasnya nyala api. Saat sup mendidih di atas api, ombak harum berhembus melalui gua. Namun, meski sup ini berbau lezat, Mu Qianyu masih kehilangan minat pada sup gurih kemarin. Dia mengerti bahwa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk berpisah. Lukanya telah sembuh, dan masih ada hal-hal yang perlu dia tangani. Persatuan kebetulan yang singkat dan menentukan ini akan segera berakhir. Suasana menjadi sunyi senyap. Malam sudah gelap, dan di dalam gua yang remang-remang hanya terdengar suara api yang menyala-nyala dan sup yang mendidih. Vermilion tertidur di sudut. Setelah Mu Qianyu mengembalikan kekuatannya ke puncaknya, dia telah mentransfer sejumlah besar esensi api ke dalam Vermilion Bird. Sayap Vermilion Bird sedang dalam proses pemulihan penuh. Apakah kamu punya rencana? Mu Qianyu bertanya, ketika dia melihat Lin Ming diam-diam mengawasinya. Saya harus kembali ke negara saya. Ada masalah yang harus aku selesaikan. Kamu adalah murid dari 7 lembah mendalam. Mu Qianyu menebak ini karena sekte lemari adalah 7 lembah mendalam. Ya, Lin Ming ragu-ragu, dan mengatakannya apa adanya. Oh, sebenarnya, Mu Qianyu sangat ingin bertanya pada Lin Ming apakah dia bersedia bergabung dengan Divine Phoenix Island miliknya. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, tapi dia masih belum mengatakan apapun. Membuat dia mengkhianati sektenya hanya karena kenalan biasa, itu berlebihan. Selain itu, karena anak muda ini telah memperoleh hasil seperti itu, dia berasumsi bahwa 7 lembah mendalam telah menginvestasikan banyak sumber daya padanya.
Benar, aku sudah lama ingin bertanya. Mengapa kamu menginginkan darah naga banjir? Lin Ming tiba-tiba teringat, penasaran. Itu untuk membiarkan api kecil berevolusi, jelas Mu Qianyu, mengacu pada burung vermilion yang diam-diam tidur di sudut. Api kecil jelas merupakan nama burung vermilion. Api kecil adalah binatang suci dalam hidupku. Pikiran kita terhubung satu sama lain. Aku merasakan api kecil sudah mendekati kedewasaan, dan membutuhkan pil roh kudus agar bisa berevolusi dengan cepat. Tapi, untuk memurnikan pil Saint Spirit, saya membutuhkan darah binatang Saint. Saya tidak akan datang ke Thunder Crash Mountain jika ada cara lain. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan syarat pertukaran yang menguntungkan, dan saya tidak berpikir bahwa darah dari naga banjir guntur akan menimbulkan kerugian yang terlalu besar. Namun, naga banjir guntur tidak mau melakukan pertukaran, dan kami akhirnya bertengkar. Saya tidak berpikir bahwa naga banjir guntur akan memiliki sisa hidup kurang dari 100 tahun sehingga ia bertarung dengan segala yang dimilikinya, menyebabkan saya menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Mu Qianyu tersenyum sedih. Binatang suci memiliki harga diri dan kesombongannya sendiri, memintanya untuk menjual darahnya benar-benar merupakan penghinaan besar. Oh, apakah kamu ingin tinggal beberapa hari lagi agar luka api kecil pulih? Lin Ming bergumam sambil menundukkan kepalanya, juga mengutak-atik api. Sebenarnya, selama Mu Qianyu terus memasukkan esensi sejati ke dalam Vermilion Bird, lukanya akan sembuh besok. Tapi, saat dia hendak mengatakan ini, perasaan aneh dan asing menyelimuti hatinya, dan dia mengubah kata-katanya, mungkin perlu 2 atau 3 hari. Kalau begitu, bagus juga kalau aku menunggu 2 atau 3 hari, saya kebetulan ingin memperbaiki kondisi saya. Lin Ming tersenyum cemerlang, dan suasana yang menekan dan suram itu sepertinya langsung tersapu oleh angin sepoi-sepoi. Tunggu aku akan menangkap beberapa kelinci. Sisa rusa dan sup kemarin tidak akan cukup. Baiklah. Suasana hati Mu Qianyu juga jauh lebih santai dan lesu. Vermilion Bird sedang tidur nyenyak di samping, tanpa mengetahui alasan mengapa burung itu terjual habis oleh tuannya. Selama beberapa hari berikutnya, ia akan terus menahan rasa sakit. Namun, meskipun Vermilion Bird mengetahui alasannya, ia akan dengan senang hati menanggung segala siksaan. Setelah 1 jam, aroma barbecue yang nikmat menghilang, menyebabkan burung Vermilion langsung mengangkat kepalanya, mengendus ke kiri dan ke kanan. Pandangannya tertuju pada barbecue karamel emas di atas api, kedua matanya mulai bersinar dengan cahaya yang serakah dan rakus. Segala rasa sakit, kesedihan, atau hilangnya bulu, semuanya hanyalah awan yang melayang di depan barbecue yang lezat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap hari Lin Ming pergi berburu, lalu kembali memasak dan membuat sup. Pada pagi hari kedua, Lin Ming bertemu dengan binatang naga banjir emas di hutan. Binatang naga banjir emas berwarna emas gelap, dan panjangnya lebih dari 20 kaki. Seluruh tubuhnya terbungkus sisik, tidak bisa ditembus. Naga banjir adalah makhluk yang bebas memilih dan terlalu seksual. Binatang naga banjir emas ini adalah hasil perkawinan naga banjir dengan badak lapis baja emas, itu adalah salah satu dari banyak keturunan yang dihasilkan dari persatuan semacam itu. Ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari naga banjir guntur. Melihat binatang naga banjir emas ini, Lin Ming sedikit terkejut. Kadal guntur di Gunung Thunder Crash sangat ganas dan berbahaya, tetapi sebagian besar kadal guntur bukanlah keturunan langsung naga banjir. Sebaliknya, mereka dipisahkan oleh beberapa generasi, dan garis keturunan naga banjir di dalam diri mereka secara alami telah memudar seiring berjalannya waktu. Namun, keberadaan binatang naga banjir emas ini disebabkan oleh naga banjir guntur yang bertualang selama belasan tahun terakhir dan kawin dengan satwa liar di sekitarnya. Garis keturunan naga banjir di tubuh Wum ini sangat kaya, dan kekuatannya setara dengan seniman bela diri kondensasi nadi puncak. Anda datang pada waktu yang tepat, saya kebetulan ingin menguji kekuatan guntur ilahi naga banjir ungu. Tempat ini dekat Gunung Thunder Crash. Setelah saya meninggalkan area ini, akan sangat sulit untuk menemukan binatang buas kualitas terbaik yang setara dengan seniman bela diri kondensasi denyut nadi puncak. Lin Ming menjentikkan jarinya, dan jarum baja, dengan naga banjir ungu melingkarinya, segera melompat ke ujung jarinya, berputar. Ini adalah jiwa guntur dewa naga banjir ungu. Meskipun mengandung kekuatan guntur yang sangat ganas dan buas, sekilas hal itu tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang terlalu mengancam atau tidak biasa. Kekuatan guntur sangat terkompresi di dalam jarum, bahkan tidak sedikit pun yang bocor. Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki kekuatan jiwa yang sangat murni dan kuat, maka mereka tidak akan bisa melihat energi yang mudah berubah dan berbahaya yang menyusun jarum tersebut. Mereka hanya akan mengira itu tampak seperti jarum baja padat. Ini adalah simbol dari guntur tingkat tinggi, manifestasi guntur. Energi adalah asal mula segalanya. Begitu energi ini menjadi sangat terkompresi, ia akan bermanifestasi menjadi zat yang nyata. Mata kuning gelap Golden Float Dragon Beast tertuju pada Lin Ming, aura pembunuh meluap darinya. Persepsinya yang tumpul belum memahami atau menyadari bahaya di dalam jarum baja, sehingga tidak menempatkan Lin Ming di matanya. Itu hanya menganggap Lin Ming sebagai makan siang sore yang lesat. Mengaum, binatang naga banjir emas dengan marah melolong saat merobek ke arah Lin Ming, cakarnya yang tajam bertujuan untuk menembus tenggorokannya, ingin mencabik-cabik manusia ini. Lin Ming tetap tidak bergerak. Dengan jentikan kecil jarinya, jarum baja Coiling Dragon langsung menghilang dari ujung jari Lin Ming.
Cahaya kecil itu menembus ruang angkasa dengan kecepatan luar biasa tanpa sedikit pun suara. Dalam sepersekian detik, cahaya itu sendiri tampak terdistorsi saat ruang terbelah dua oleh garis tipis berwarna ungu. Jarum baja Coiling Dragon tenggelam ke dalam mulut binatang naga banjir emas dan menembus dengan bersih, bahkan tanpa sedikit pun darah. Tubuh Golden Float Dragon Beast bergetar hebat, penglihatannya kabur, saat Lin Ming menghilang dari pandangannya. Binatang naga banjir emas jatuh ke tanah dalam keadaan linglung sambil terus bergetar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, dan rasa sakit yang dirasakannya berasal dari cahaya seketika yang memancar. Ia menggeram, berniat untuk bergegas menuju Lin Ming lagi. Namun pada saat ini, busur listrik berwarna ungu keluar dari mulut dan lukanya, mengamuk di sekujur tubuhnya. Api guntur yang ganas dan sangat panas menyebabkan binatang naga banjir emas melolong kesakitan. Tubuhnya berjuang keras dan akhirnya tidak bisa lepas dari nasib akhir kematian. Ia jatuh ke tanah, terbakar habis-habisan, dan berubah menjadi sekam hangus oleh guntur. Lin Ming menghela nafas dingin. Meskipun dia telah mempersiapkan diri, kekuatan guntur ilahi naga banjir ungu telah melampaui imajinasinya. Binatang buas puncak kondensasi denyut nadi telah terbunuh dalam satu serangan. Tentu saja, sebagian besar dari hal ini ada hubungannya dengan lemahnya persepsi terhadap binatang naga banjir emas. Ia tidak menyadari bahwa jarum baja Coiling Dragon mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Guntur ilahi naga banjir ungu saat ini lebih kuat daripada pemusnahan api guntur milikku. Bagian terbaiknya adalah ia tidak mengonsumsi esensi sejati. Ini tidak seperti Thunderfire Annihilation, yang menghabiskan 30 atau 40% esensi sejatiku dalam satu serangan. Saat ini, inti api benih dewa sesat jauh lebih lemah daripada jiwa guntur. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, hal itu akan berdampak buruk pada kekuatan Thunderfire Annihilation. Saya harus menunggu sampai saya mendapatkan Flame Essence dari Fire Womb Tribe sebelum saya dapat menggunakan Thunderfire Annihilation lagi. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan santai menangkap seekor rusa dan kembali ke gua. Mu Qianyu tertarik pada memasak, dia mulai memanggang dengan penuh semangat. Meskipun Mu Qianyu belum pernah memasak makanan sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati dengan cermat setiap bagian dari barbecue. Dengan mengandalkan kendali kekuatan jiwanya, dia mampu memastikan bahwa dagingnya dipanggang dengan sempurna tanpa ada satupun luka bakar. Namun, terlepas dari bagaimana dia memasaknya, dia masih tidak bisa mereproduksi rasa lezat dari saat Lin Ming memanggangnya. Lin Ming akan berburu, memanggang, dan kemudian membuat sup lezat. Dia menjadi penengah di waktu luangnya, dan sesekali berbicara dengan Mu Qianyu, ngobrol tentang hal-hal baru, aneh dan lucu. Hari-hari berlalu dengan damai, dipenuhi cahaya dan kehangatan. Pada pagi hari ketiga, burung vermilion menghadapi terbitnya matahari, dan merentangkan sayap merah menyalanya yang besar. Lin Ming jelas tahu bahwa sudah waktunya mereka berdua berpisah. Masalah apa yang kamu ingin aku bantu? Mu Qianyu baru saja mencuci wajahnya, dan dia menatap matahari terbit. Tangannya menutupi matanya, dan suaranya terdengar pelan. Lin Ming hendak menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, saya ingin membunuh seseorang. Dia lebih lemah dariku, tapi tetap tidak mudah membunuhnya. Sebagian besar waktu dia tinggal di rumahnya dikelilingi oleh penjaga. Jika saya memutuskan untuk mengambil tindakan, maka saya harus melakukannya tanpa ketahuan dan tanpa meninggalkan bukti apapun. Apakah Anda punya cara untuk melakukannya? Bab 218, kembali ke kerajaan Sky Fortune. Mu Qianyu menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Dia akhirnya berkata, ada jalan. Selama kamu masuk ke dunia ilusi, setelah membunuhnya kamu dapat menghancurkan mayatnya dan menghapus petunjuknya. Mu Qianyu tidak bertanya siapa yang Lin Ming rencanakan untuk dibunuh atau alasan mengapa dia ingin membunuh. Baginya, orang yang disukainya adalah temannya, dan orang yang dibencinya adalah musuhnya, dia tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, benar dan salah. Ini adalah untuk Anda. Mu Qianyu mengeluarkan mutiara ungu berkilau dan jernih dari cincin spasialnya. Ini adalah mutiara negeri impian. Setelah diaktifkan, ia akan membentuk dunia ilusi. Siapapun yang berada di bawah wilayah Xiantian tidak akan bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar pun tidak akan menyadari adanya perbedaan. Ini dapat dianggap sebagai ruang yang mandiri dan terpisah, itu akan mengisolasi Anda dan musuh Anda di dalam. Semua informasi di dalamnya akan ditampung dan terputus dari dunia luar. Bahkan jimat pemancar suara pun tidak akan mampu melewatinya. Anda akan memiliki cukup waktu untuk membunuhnya dan membersihkan tempat kejadian. Lin Ming dengan senang hati menerima mutiara ungu. Saat dia hendak meletakkannya di cincin spasialnya, dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah mutiara alam impian ini mahal? Mu Qianyu tertawa riang, sinar matahari yang berkilauan menyinari wajahnya yang sangat cantik, seolah-olah peri cahaya sedang menari di atasnya. Dia hanyalah salah satu dari wanita cantik legendaris yang mampu menyebabkan jatuhnya negara dan menggulingkan kerajaan. Anggap saja ini hadiahku untukmu. Tapi, Anda harus berhati-hati. Mutiara negeri impian ini tidak akan membantumu membunuh siapapun, itu bergantung pada dirimu sendiri. Melihat kecantikan Mu Qianyu yang bersinar, Lin Ming kehilangan fokus sejenak. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas saat dia menenangkan diri, menekan detak jantungnya. Dia mengangguk dan berkata, saya percaya diri pada diri saya sendiri. Haha,
Aku tidak percaya ada hal apapun yang tidak dapat kamu pahami dalam jangkauanmu. Bahkan jiwa guntur yang kupikir tidak mungkin diserap pun ditelan olehmu. Mu Qianyu berkata sambil tersenyum. Tak satu pun dari mereka menyebutkan soal perpisahan mereka. Setelah mereka berdua sarapan, Lin Ming pergi berburu seperti biasa. Namun, saat dia meninggalkan gua, dia merasa bahwa ketika dia kembali, dia mungkin sudah pergi. Sudah waktunya untuk pergi ke api kecil, bukankah kamu bersedia? Mu Qianyu tersenyum sambil mengelus kepala Vermilion Bird. Vermilion Bird memasang ekspresi sangat enggan saat ini. Mu Qianyu dengan tegas berkata, kamu berjanji. Dan Anda sudah makan beberapa potong barbecue. Vermilion Bird berkedip, wajahnya penuh dengan kesedihan. Sejak lahir, ia tinggal di Divine Phoenix Island. Ia memakan bunga paling langka dan bambu paling lembut, dan meminum embun segar pagi musim semi. Makanan lezat ini tidak tercemar oleh udara Haltian yang kotor dan mungkin terlihat enak untuk dimakan, namun setelah bertahun-tahun makanan tersebut akhirnya menjadi hambar dan tidak berasa. Yah, sudah waktunya untuk pergi, masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Jika lain kali kamu masih sangat lapar, aku akan mengajakmu keluar untuk makan daging panggang, kata Mu Qianyu. Dia mengetukkan jari kakinya dan dengan lembut melayang ke atas, mendarat di punggung burung Vermilion. Saat Vermilion Bird meninggalkan gua, Mu Qianyu menoleh ke belakang sekali lagi. Api di dalam gua sudah padam. Cabang-cabangnya telah menyatu menjadi tempat berteduh sederhana, dan panci berisi sup masih hangat. Di satu sisi ada hamparan jerami yang rapi, disitulah dia tidur selama 3 hari. Itu adalah pengaturan yang sederhana, namun Mu Qianyu merasakan sedikit kehangatan. Hari-hari cerah, kenangan indah. Dia memandang ke arah itu dengan nostalgia, enggan untuk pergi. Mu Qianyu dengan ringan menghela nafas. Dia mengeluarkan sepasang botol porselen kecil dari cincin spasialnya dan juga sebuah batu giok. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menulis pesan, dan kemudian botol porselen dan batu giok tampak menumbuhkan sayap saat mereka terbang ke dalam gua dan dengan lembut mendarat di batu datar di dalamnya. Dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang menekan hatinya, Mu Qianyu menepuk kepala burung Vermilion dan berkata, ayo pergi, api kecil. Burung Vermilion mengeluarkan teriakan yang jelas, dan melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dengan suara mendesing, Vermilion berterbang semakin cepat. Mu Qianyu tidak bisa tidak melihat sekali lagi. Di matanya, gua itu telah mengecil hingga seukuran telapak tangan, dan tak lama kemudian menghilang dari pandangannya. Mungkin, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Ketika Lin Ming membawa beberapa permainan kembali, dia melihat gua yang kosong, kecantikan merah tua yang familiar telah pergi, dan burung Vermilion telah terbang, meninggalkan beberapa bulu yang indah. Di sebelah bulu itu ada 2 botol porselen dan juga sebuah batu giok. Lin Ming menghela nafas, agak sedih dan rendah semangat. Dia tidak terlalu terkejut, dia sudah menduga kalau mereka akan berpisah dengan cara seperti itu. Tapi kali ini, dia merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia dengan santai mengesampingkan permainan itu dan berjalan untuk duduk di atas batu. Dia mengambil beberapa bulu merah menyala, dan membelainya sejenak sebelum dengan hati-hati menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, Lin Ming mengambil botol porselen dan slip giok. Botol porselen itu dingin seperti batu giok, dan ada aroma ringan yang ditinggalkan oleh Mu Qianyu. Dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam batu giok, di dalamnya ada pesan singkat. Meski agak kasar, menurutku pergi tanpa perpisahan adalah cara yang lebih baik untuk berpisah. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu saya mengusir guntur ilahi naga banjir ungu. Aku meninggalkan 2 botol pil untukmu. Awalnya saya ingin meninggalkan beberapa obat ajaib yang secara langsung dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi setelah beberapa pemikiran, saya yakin yang terbaik adalah jika Anda mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi. Mengumpulkan budidaya secara perlahan sedikit demi sedikit adalah metode yang paling aman dan terjamin. Oleh karena itu saya meninggalkan sebotol pil pengumpul roh untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Semuanya ada 20 buah, Anda akan merasakan efek terbaik jika menunggu hingga mencapai periode kondensasi nadi. Botol lainnya berisi pil spiritual ilahi. Hanya ada 3 dari mereka. Untuk seniman bela diri di bawah alam Xiantian, mereka dapat meningkatkan kultivasi seseorang untuk sementara waktu sehingga Anda dapat melampaui batas keterampilan tempur Anda saat ini. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak terduga, minumlah pil spiritual ilahi dan itu dapat membantu Anda melarikan diri dengan aman. Saya dari Pulau Phoenix Ilahi. Jika takdir menghendaki, maka jalan kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Mu Qianyu. Lin Ming menempatkan pil dan batu giok itu dimasukkan ke dalam cincin spasialnya. Dia menghela nafas. Hari-hari terakhir ini seperti mimpi yang berlalu begitu saja. Namun pada akhirnya, dia tetap harus terbangun dari mimpinya, betapapun indahnya mimpi itu. Masih banyak hal yang harus dia tangani. Dia ingin mengambil api abadi dari suku cacing tegas, tapi saat ini dukun cacing api terlalu kuat. Hanya dengan avatar apinya, Lin Ming dikejar dan hampir terbunuh. Meskipun dia memiliki guntur ilahi naga banjir ungu, dia tidak memiliki jaminan mutlak bahwa dia akan mampu mengalahkannya. Dan bahkan jika dia membunuh dukun cacing api, menyerap inti api dari api abadi tidak akan mudah dengan kekuatannya saat ini. Dia hanya bisa meletakkan ini untuk saat ini dan kembali lagi nanti. Hal yang paling mendesak adalah kembali ke Sky Fortune Kingdom dan membunuh Ouyang di Hua.
Jika bukan karena fakta bahwa dia secara tidak sengaja mempelajari pemusnahan api guntur dan juga memperoleh manik api iblis Thunderbolt, maka Lin Ming kemungkinan besar sudah dibunuh oleh Huo Gong. Dia tidak punya pilihan selain membalas dendam ini. Kultivasi Ouyang di Hua hanya pada periode kondensasi nadi tengah. Tetapi pamannya adalah penatua dari 7 lembah mendalam, dan metode kultivasi yang dia pelajari jauh melampaui metode seniman bela diri pada umumnya. Total kekuatan tempurnya setidaknya harus sama dengan seniman bela diri puls kondensasi puncak. Dia harusnya bisa bertarung langsung dengan Ciguda. Dengan budidaya ini, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Saat tanaman di hutan belantara selatan mulai bermekaran, kota Sky Fortune telah memasuki musim dingin yang dalam. Angin dingin bertiup, dan hembusan udara dingin melingkari seolah-olah bisa menembus tulang seseorang. Pepohonan sudah gundul, dan salju sudah menumpuk tinggi di jalanan. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalanan, dan bahkan para penjajah dan pedagang yang biasanya ada di mana-mana pun tidak terlihat. Keheningan menyelimuti jalanan yang tadinya bising, dan hanya sesekali terdengar suara gonggongan anjing. Ada postingan baru di papan pesan, jendela buram berdenting tertiup angin dingin. Di Sky Fortune City, setiap keluarga memiliki perapian yang nyaman di rumahnya. Keluarga-keluarga kaya duduk di tempat tidur batu bata yang dipanaskan, makan hotpot yang lezat. Masyarakat miskin merebus sepanci sup jahe untuk menghangatkan perut keluarga mereka. Di ibu kota kerajaan langit keberuntungan, bahkan rakyat jelata pun hidup relatif makmur, hanya sedikit orang yang kelaparan atau mati kedinginan. Di tengah salju luas yang tak berujung di Sky Fortune City, di halaman barat daya sebuah rumah besar, terdapat paviliun tepi sungai yang didekorasi dengan mewah hingga penuhnya. Saat musim dingin ini, danau seharusnya sudah membeku. Namun di dasar danau terdapat lapisan kecil yang mengekstraksi panas bumi ke atas, menjaga suhu yang sesuai untuk air danau. Bahkan ada beberapa jenis teratai air yang ditanam di danau tersebut. Meski tidak mekar, daunnya masih berwarna hijau cerah. Di musim dingin ini, warna hijau benar-benar merupakan warna yang mewah. Di paviliun tepi sungai, ada 2 pria kelas atas berpakaian mahal yang sedang duduk, saling berhadapan. Mereka mengenakan bulu cerpelai, jaket berlapis sutra, mokasin tebal, dan ada kompor berwarna ungu keemasan yang memanaskannya. Di depan mereka berdua ada meja kayu cendana indah yang dilapisi dengan makanan penutup yang dibuat dengan cermat dan sebotol anggur antik. Bahkan di musim dingin ini, ada anggur lengkeng langka di atas meja. Semua ini menunjukkan kekayaan pemiliknya. Dari 2 orang ini, satu adalah 7 utusan besar kerajaan Sky Fortune saat ini, Ouyang di Hua, dan yang lainnya adalah kepala keluarga Zhang dari Asosiasi Perdagangan Sekutu, ayah Zhang Guanyu, Zhang Fengxian. Setelah Zhang Guanyu lumpuh, Zhang Fengxian menganggap Lin Ming sebagai musuhnya. Namun, kekuatan Lin Ming terlalu kuat, dan statusnya tertanam di masyarakat. Dia juga mendapat dukungan dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan putra mahkota. Zhang Fengxian tahu betul bahwa hanya dengan pengaruh dan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk berurusan dengan Lin Ming. Ouyang menatap pemandangan di luar paviliun sambil diam-diam meminum segelas anggur. Dia diam-diam berkata, apakah ada berita? Zhang Fengxian menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hutan belantara selatan lebarnya 100.000 mil. Medan di dalamnya rumit, ada hutan belantara, rawa, gunung, padang rumput, dan segala jenis binatang buas yang mirip hantu. Ada banyak sekali suku besar dan kecil. Mencari seseorang hanya dengan potretnya saja ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. 1,5 bulan yang lalu, Lin Ming dan Huo Gong hilang di hutan belantara selatan. 2 elang angin surgawi yang bersama mereka juga telah menghilang. Setelah mendengar berita ini, Ouyang di Hua agak gelisah, dia mulai menyelidikinya. Namun meski berstatus tinggi, jumlah tenaga kerja yang dimilikinya sebenarnya sangat terbatas, oleh karena itu dia menggunakan kekuatan Asosiasi Perdagangan Sekutu untuk melakukan penyelidikan secara rahasia. Di mata Ouyang di Hua, bagi Huo Gong yang setengah langkah ke ranah Hautian untuk membunuh Lin Ming, hal itu harus dijamin selama tidak ada kecelakaan. Ketika Huo Gong menghilang, Ouyang di Hua mengira mungkin Qin Zia lah yang bergerak dalam bayang-bayang. Tapi setengah bulan yang lalu, Qin Zia telah kembali, tidak menyadari masalah hilangnya Lin Ming. Melihat Qin Zia tidak tahu apapun tentang apa yang sedang terjadi, Ouyang di Hua merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menyimpulkan bahwa Lin Ming telah benar-benar mati. Namun pertanyaannya adalah, kemana perginya Huo Gong? Apakah dia meninggal dalam suatu kecelakaan di hutan belantara selatan? Atau apakah setelah membunuh Lin Ming, dia menemukan rahasia menakjubkan di tubuhnya dan melarikan diri bersamanya? Ouyang di Hua tidak mengkhawatirkan 2 kemungkinan ini. Yang paling dia khawatirkan adalah Lin Ming belum mati, dan seperti ular berbisa yang menunggu untuk menyergapnya. Jika itu yang terjadi, maka dia akan berada dalam bahaya. Pertumbuhan Lin Ming sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun, mungkin kekuatan Lin Ming akan melebihi miliknya. Melihat Ouyang di Hua terlihat begitu gelisah dan tidak yakin, Zhang Fengxian dengan ragu-ragu berkata, Tuan Ouyang, saya sudah membahas sebelumnya bahwa mungkin jika kita bertindak atas keluarga Lin Ming maka kita bisa memaksanya keluar. Jika dia tidak keluar, itu membuktikan bahwa dia sudah mati. Apa pendapat Tuan Ouyang? Zhang Fengxian juga ingin menghancurkan keluarga Lin Ming. Kalau tidak, akan sulit menyelesaikan kebencian yang ada di hatinya. Tapi apa yang dia tidak tahu, adalah ketika dia dan Ouyang di Hua sedang berbicara, sebuah pesona tak kasat mata telah menimpa mereka, menyelimuti mereka dalam cengkramannya, dan sepenuhnya mengisolasi mereka dari dunia luar.
Bab 219, aku akan membiarkanmu berjuang dalam keputusasaan. Bergerak melawan keluarga Lin, Ouyang Dihua ragu-ragu sejenak ketika dia memikirkannya. Sebenarnya dia juga ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Lin Ming keluar, tapi dia mengkhawatirkan Qin Xia. Sekarang, karena turnamen majelis fraksi total, Qin Xia telah mencari Lin Ming. Mungkin dia bahkan mencurigainya sekarang, tapi dia tidak punya bukti untuk mendukung spekulasinya. Jika dia bergerak melawan keluarga Lin sekarang, Qin Xia akan dengan mudah menemukan beberapa petunjuk. Zhang Fengxian memperhatikan keraguan-raguan Ouyang Dihua, dan berkata, saya tahu apa yang dikhawatirkan oleh Tuan Ouyang. Tolong biarkan asosiasi perdagangan sekutu saya bertindak atas masalah ini. Saya akan menggunakan cara yang sah untuk menekan bisnis keluarga-keluarga Lin. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa keluarga Lin terdiri dari beberapa ribu orang secara total, dengan hanya 2 perkebunan dan beberapa ratus hektar lahan pertanian. Sisanya mengandalkan bisnis keluarga untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari. Jika saya menghentikan bisnis keluarga Lin akan berantakan. Saya pikir, untuk kompetisi komersial normal, Master Rumah Bela Diri Qin Xia tidak akan mengatakan apapun. Kita hanya perlu menunggu keluarga Lin menurun, dan setelah orang tua Lin Ming tidak lagi dilindungi, kita bisa menangkap mereka secara diam-diam. Pada saat itu, hal itu tidak akan menimbulkan banyak kecurigaan. Apa maksud Tuan Ouyang dengan rencana ini? Ouyang Dihua mengangguk. Menggunakan cara yang sah untuk menekan keluarga Lin adalah cara yang paling masuk akal. Bahkan Qin Xia tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam hal itu. Keluarga Lin memang memiliki sejumlah pengaruh, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan warisan asosiasi perdagangan sekutu yang telah berusia berabad-abad. Bagus, kalau begitu kita lanjutkan seperti itu. Saya ingin menghancurkan keluarga Lin dan memusnahkan semua orang di dalamnya. Saya ingin melihat kemana hewan kecil itu akan mati. Jika dia berani menunjukkan wajahnya, aku akan membunuhnya. Dan jika dia tidak muncul, aku akan membiarkan dia menyaksikan keluarganya perlahan-lahan binasa, dan orang tuanya menjadi pengemis di jalanan, berjuang dengan anjing liar untuk mendapatkan makanan. Saat Ouyang Dihua dengan dingin mengucapkan kata-kata ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Zhang Fengxian tersenyum dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menuangkan segelas anggur dan berkata kepada Ouyang Dihua, Tuan Ouyang, jangan khawatir. Saya akan memaksa keluarga Lin selangkah demi selangkah ke jalan buntu, sampai mereka hancur. Saya juga akan memaksa mereka untuk menjual putri mereka kepada saya sebagai budak. Keluarga Lin dapat dianggap sebagai keluarga budidaya bela diri, putri mereka selalu berbakat kelas 3. Ketika saatnya tiba, saya ingin menghormati Tuan Ouyang dan membantu kultivasi Anda. Dengan melakukan hal tersebut tidak melanggar aturan, selama keluarga Lin secara sukarela menjualnya. Mereka bisa dijual sebagai pembantu, dan Tuan Ouyang bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mereka. Siapa bilang kamu tidak bisa? Saat Zhang Fengxian berbicara, dia terus menuangkan anggur untuk Ouyang Dihua dengan penuh perhatian. Ouyang Dihua mengambil gelas anggur itu dengan senang hati, sambil tertawa dengan berani. Bagus, sangat bagus. Aku akan melihat hewan kecil itu dengan baik dan cermat karena semua wanita dari keluarga Lin akan menunggu di selangkanganku. Ouyang Dihua menghancurkan gelas anggur di tangannya, seringai tidak bermoral dan gelap terlihat di wajahnya. Setelah keluarga Lin menolak, dia akan menggunakan wanita keluarga Lin sebagai tungku untuk mengolahnya. Lin Ming, terlepas dari apakah kamu mati atau belum mati, atau bahkan jika kamu menungguku dalam bayang-bayang, aku akan membiarkanmu menikmati hadiah luar biasa ini. Saat Ouyang Dihua sedang merancang metode untuk menangani keluarga Lin, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang sangat besar menembus ke dalam tulangnya, membuatnya kedinginan dari kepala hingga ujung kaki. Siapa? Tiba-tiba Ouyang Dihua berdiri, esensi sejati dengan cepat berputar ke seluruh tubuhnya. Penglihatannya seperti elang saat dia menyapu sekeliling. Ia tidak menyadari ada yang aneh, bahkan keempat pengawalnya pun berjaga tidak terlalu jauh, seolah tidak terjadi apa-apa. Zhang berdiri, bingung. Dia berpikir bahwa Ouyang Dihua hanya terlalu gugup. Mereka berada di markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu. Di markas besar, bahkan ada seorang Master Hautian yang bersiaga. Siapapun yang berani menerobos masuk ke sini hanyalah mencari kematian. Tapi saat Zhang Fengxian mendongak, dia tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia adalah Presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu, dan dia telah selamat dari banyak adegan, plot, dan tipu daya. Namun sekarang, matanya melebar, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tak berdaya menyaksikan seorang anak laki-laki tampan dan tersenyum perlahan-lahan meluncur turun dari langit, berhenti ketika dia menginjak udara, mengambang tepat di atas permukaan danau. Anak laki-laki ini menatapnya, senyum licik terlihat di wajahnya. Penerbangan. Zhang Fengxian juga seorang seniman bela diri. Meskipun budidayanya tidak tinggi, dia masih tahu apa artinya jika seorang seniman bela diri terbang. Hanya Master Xiantian yang bisa terbang. Seorang Master Xiantian datang ke sini untuk membunuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah Ouyang Dihua merosot. Dia menatap pemuda agung yang bersinar cemerlang di udara, transenden. Jantungnya bergejolak karena dia hampir diliputi rasa panik. Pemuda ini tidak hanya bisa terbang, tetapi semua esensi sejati dalam tubuhnya tertahan, sehingga Ouyang Dihua tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Seolah-olah dia telah mencapai alam legendaris untuk kembali ke asalnya.
Tidak heran, meskipun dia merasakan atmosfer yang aneh ketika anak muda ini jatuh dari langit, kewaspadaannya bahkan tidak muncul sampai niat membunuh yang mendalam terungkap. Sebelum dia menyadarinya, musuhnya telah mendekatinya. Lin Ming, Ouyang Dihua menggigit dua kata itu dari sela-sela giginya yang terkatup. Dia menarik pedang panjang dari cincin spasialnya. Kenapa dia bisa terbang? Mengapa dia bisa mencapai alam kembali ke asalnya? Apakah dia masuk ke ranah Xiantian? Itu tidak mungkin. Bahkan di zaman kuno, bahkan orang-orang suci dan orang bijak yang mendirikan tanah suci belum mencapai alam Xiantian pada usia 15 tahun. Apapun alasannya, Ouyang Dihua memiliki perasaan samar bahwa Lin Ming telah memegang kartu trufnya dekat dengan dirinya dan menyembunyikan rahasianya. Dan hari ini, dia akhirnya memperlihatkan taringnya yang tersembunyi. Dalam konfrontasi ini, Lin Ming akan mengungkapkan semua kartu di tangannya, kekuatannya mencapai puncak. Siapa kamu? Ouyang Dihua telah kehilangan ketenangannya yang dulu. Dia sekarang menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami Lin Ming, dan dia juga tidak pernah bisa memahaminya. Apakah Huo Gong dibunuh olehnya? Jika demikian, maka kekuatan Lin Ming kemungkinan besar bahkan melebihi miliknya. Keberadaan seperti itu biasanya tersembunyi jauh, mengapa dia datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk menyamar sebagai murid? Apa tujuannya? Siapa saya? Lin Ming sedikit heran, dan kemudian, dia langsung tertawa. Betapa kejam, sedikit lebih dari sebulan dan Anda tidak mengenali saya lagi. Kamu terlalu pelupa. Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Anda berhasil menemukan seseorang untuk menyamar sebagai master rumah bela diri Qin dan kemudian, membujuk saya untuk pergi ke hutan belantara selatan. Sayang sekali, pembunuh yang Anda kirimkan kualitasnya terlalu rendah, aku sudah membunuhnya. Sayang sekali, Anda hampir berhasil. Saat Lin Ming berbicara, Ouyang Dihua merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya. Meskipun dia sudah menduga bahwa Lin Ming telah membunuh Huo Gong, mendengar berita ini dari mulut anak laki-laki itu sendiri adalah masalah lain. Sekarang, dia benar-benar merasa takut. Saat ini, Lin Ming kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Lin Ming, ini pertemuan pertama kita. Zhang Fengxian tersenyum cerah sambil menatap Lin Ming. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Dia sudah tenang dari kepanikannya beberapa saat yang lalu. Karena ini adalah Lin Ming, tidak mungkin dia bisa menjadi Master Xiantian. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Ming bisa terbang, selama Lin Ming bukan Master Xiantian, maka di markas besarnya sendiri di mana dia berkuasa, mengapa dia peduli bahwa pihak lain memiliki keberanian untuk benar-benar berani mengisi daya, bahkan jika Lin Ming berani menyerangnya, dia hanya akan mendekati kematian. Saya akan memberitahu Anda sekarang, ini adalah markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu saya. Anda benar-benar berani masuk ke sini untuk membunuh kami. Haha, saya pikir Anda mengetahui status Tuan Ouyang. Dia adalah 7 utusan mendalam Kerajaan Langit Keberuntungan, dan pamannya adalah penatua dari 7 lembah mendalam. Berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Anda benar-benar berani membunuh kami. Jika Anda ingin melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki, Anda mungkin masih punya waktu. Anda masuk tanpa izin ke Asosiasi Perdagangan Sekutu saya dan berani menyerang 7 utusan besar. Biarpun aku mengirim seseorang untuk membunuhmu, itu tidak melanggar aturan. Zhang Fengxian mencibir. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam telah menghancurkan jimat transmisi suara di antara tangannya. Itu adalah perintah agar Master Hautian Asosiasi Perdagangan Sekutu segera datang. Selama dia datang, tidak peduli seberapa super kekuatan Lin Ming, dia juga akan sangat menderita. Lin Ming melihat trik kecil Zhang Fengxian, tapi dia tidak peduli. Dunia ilusinya bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Master Alam Puncak Hautian. Bahwa Zhang Fengxian menggunakan jimat transmisi suara yang lebih rendah untuk menembusnya hanyalah lelucon. Hanya karena pamanmu adalah tetua 7 lembah mendalam, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa mempedulikan hukum apapun. Hehe, kalau kamu ingin membunuhku, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Namamu Zhang Fengxian. Sebagai ketua Asosiasi Dagang Sekutu, ia benar-benar seperti ayah dan anak. Pasangan ayah dan anak Anda terlalu merajalela demi kebaikan Anda sendiri. Sebelumnya, saya telah melumpuhkan Zhang Guanyu dan mengubahnya menjadi sampah. Sekarang, mungkin lebih baik jika aku melumpuhkanmu juga, sehingga kamu bisa menemaninya bersama. Kamu mati. Saat menyebut Zhang Guanyu, Zhang Fengxian menjadi sangat marah, mendidih dengan niat membunuh. Penghinaan ini menimbulkan kemarahan terbesarnya. Jangan berpikir kamu akan pergi hari ini. Aku ingin kamu tetap di sini dan memohon kematianmu. Bagus, saya menunggu. Lin Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kelopak mata Ouyang Dihua melonjak. Beberapa saat yang lalu, Zhang Fengxian telah meremas jimat transmisi suara, namun Lin Ming tampaknya tidak memiliki rasa takut. Kartu macam apa yang ada di tangannya? Memikirkan hal ini, hati Ouyang Dihua tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Penjaga 1, penjaga 2, untuk apa kau berdiri di sana begitu bodoh? Datang dan bunuh pembunuh ini. Ouyang Dihua tiba-tiba menoleh, meneriaki keempat pengawal yang berdiri tidak terlalu jauh. Keempat pengawal ini adalah pengawal pribadi Ouyang Dihua. Salah satunya bahkan telah mencapai periode kondensasi nadi tengah, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan milik Ouyang Dihua. Lin Ming menyaksikan Ouyang Dihua meraung sia-sia, senyum melintas di wajahnya. Tangannya terlipat di dada, dia tampak tenang dan tenang, seolah sedang menonton akting badut.
Penjaga 1, Penjaga 2, Ouyang Dihua menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia meneriaki keempat pengawal itu, suaranya tidak terdengar. Berdiri di kejauhan, seolah-olah mereka tidak mendengarnya berteriak. Melihat pemandangan aneh ini, hati Ouyang Dihua dipenuhi rasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Dia berbalik ke arah Lin Ming, suaranya bergetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Lin Ming dengan mengejek berkata, "Panggil mereka. Bagaimana Anda akan menelepon mereka? Kamu bisa berteriak semaumu sampai tenggorokanmu mati rasa, tapi tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu." Lin Ming awalnya berencana untuk membunuh Ouyang Dihua dengan cepat dan bersih. Tapi dia datang saat mereka sedang mendiskusikan rencana keji. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Kalau tidak, jika rencana itu dijalankan, dia tidak bisa membayangkan nasib menyedihkan dan menyedihkan seperti apa yang harus dihadapi orang tuanya dan para wanita keluarga Lin. Jika hal seperti itu terjadi, membunuh Ouyang Dihua 100 kali masih belum cukup. Dia awalnya tidak punya permusuhan dengan Ouyang Dihua. Namun, Ouyang Dihua telah mencoba menghadapinya berulang kali. Dia telah menggunakan segala macam trik murahan dan taktik keji untuk membunuhnya. Dia telah menempatkannya dalam perangkap maut, hampir membunuhnya. Dan sekarang, dia bahkan ingin melawan keluarganya. Dendam ini tidak akan terselesaikan hanya dengan membunuh Ouyang Dihua. Dia akan menyemangati dan mendorong Ouyang Dihua, sehingga dia akan berjuang dalam keputusasaan, mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Hanya dengan melakukan hal ini dia dapat meredakan kebenciannya dan menjernihkan pikirannya. Melihat pemandangan aneh ini, Zhang Fengxian juga merasa panik dan menjadi bingung lagi. Jimat pemancar suara seharusnya sudah tiba sekarang. Markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu lebarnya hanya beberapa mil. Dengan kecepatan Master Haotian, dia seharusnya bisa tiba dalam sekejap mata. Namun, mengapa tidak ada gerakan sedikit pun? Kamu, apa yang kamu lakukan? Bab 220, Penindasan Kekuatan Absolut. Saya belum melakukan apapun, selain menggunakan mutiara alam impian untuk meletakkan dunia ilusi ini. Ini akan memberiku cukup waktu untuk bermain denganmu sedikit. Jangan berjuang sia-sia, itu menyedihkan. Pesona ini hanya bisa dipatahkan oleh Master Alam Xiantian. Semua persepsi terisolasi di dalam. Tidak peduli apa yang terjadi di sini, apakah itu kekuatan yang mengguncang bumi atau kemampuan yang menakjubkan, siapapun yang melihat ke dalam dari luar hanya akan melihat pemandangan yang tenang. Jika Tuan Ouyang tidak mempercayaiku, silakan mencoba menghancurkan pesonanya. Lin Ming perlahan berkata sambil menyilangkan tangan di dada. Senyuman dingin terlihat di wajahnya. Mendengar kata-kata Lin Ming, hati Ouyang Dihua tenggelam. Hanya Master Xiantian yang bisa menembus pesona ini. Apakah itu benar-benar harta karun yang luar biasa? Dari mana dia mendapatkan mutiara ini? Mutiara seperti itu akan sangat berharga bahkan di dalam 7 lembah mendalam. Sekali lagi, Ouyang Dihua menebak bahwa Lin Ming memiliki latar belakang yang tidak diketahui namun fantastis. Apa yang kamu inginkan? Ouyang Dihua tidak lagi meragukan kekuatan Lin Ming. Jika dia berani datang ke sini hari ini, maka dia pasti memiliki kepastian mutlak untuk membunuhnya. Kamu bertanya apa yang aku inginkan? Tuan Ouyang, saya tidak percaya Anda akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Bukankah sudah jelas? Saya akan membunuh kamu. Dunia ilusi ini dibangun untuk menghindari perhatian orang lain, sehingga aku bisa mengubah mayatmu menjadi abu tanpa jejak sedikitpun. Bagus. Sangat bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Ouyang Dihua meraung, esensi sejati keluar dari tubuhnya seperti geyser. Tubuhnya pendek ke depan seperti anak panah, tapi apa yang dia bidik bukanlah Lin Ming, tapi kehampaan dunia ilusi. Pisau tulang mati yang memotong kehidupan. Seluruh tubuh Ouyang Dihua diaduk dengan esensi sejati. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi warna putih tulang, dan angin dingin yang dalam keluar darinya, diikuti dengan tangisan sedih dan ratapan sedih yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar membuat orang merasakan kesemutan yang menggelitik. Langkah ini telah digunakan oleh Zhang Guanyu ketika dia dan Lin Ming berduel satu sama lain. Ini adalah kemampuan paling kejam dari lapisan pertama, Divine Achachia Powers. Tapi melihatnya sekarang, versi Zhang Guanyu tidak bisa dibandingkan dengan versi Ouyang Dihua. Sayangnya, sebuah langkah bijak tidak berguna. Lin Ming bahkan belum bergerak. Dia hanya menyaksikan pedang Ouyang Dihua menghantam tepi dunia ilusi. Cahaya putih menyilaukan muncul, dan pedang Ouyang Dihua mengeluarkan suara jeruji yang memekakkan telinga, seolah-olah akan patah. Ouyang Dihua terbatuk-batuk saat tubuhnya bergetar. Jaring di antara jari-jarinya telah retak, berlumuran darah. Namun, pesona tak kasat mata itu tidak bergerak dan utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Itu tidak mungkin rusak. Itu benar-benar tidak bisa dipatahkan. Hati Ouyang Dihua mencelos. Meskipun dia merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya, dunia ilusi tidak terpengaruh sedikit pun. Mungkin apa yang dikatakan Lin Ming benar, dan hanya Master Xiantian yang bisa menghancurkan dunia ilusi ini. Saya sudah mengatakan bahwa hanya Master Xiantian yang dapat memecahkannya. Jika tidak, tidak mungkin membuka paksa pesona ini. Ouyang Dihua, terimalah nasibmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Ming menyentuh cincin spasialnya, dan tombak lembut mendalam berat 9 kaki 9 inci muncul di tangan kanannya, digenggam secara horizontal. Ujung tombak berwarna putih keperakan memancarkan cahaya mematikan, dipenuhi rasa dingin. Ouyang Dihua berbalik ke arah Lin Ming, matanya berkilauan dengan warna gelap dan tegas. Lin Ming, jangan paksa aku.
Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Jika saya merusak kultivasi saya untuk menghasilkan pedang pemutus jiwa, jangan berpikir bahwa Anda akan selamat. Saat Ouyang Dihua mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan teriakan keras, semua pakaian sutranya terkoyak-koyak, memperlihatkan baju besi fleksibel berwarna ungu emas. Ini sungguh mengejutkan adalah armor harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Saat Ouyang Dihua mengembangkan pedangnya, pedang itu mulai bergema dengan lolongan sedih, seolah-olah roh-roh berduka yang tak terhitung jumlahnya tersegel dengan pahit di dalam pedang. Lin Ming terkekeh dan berkata, kamu benar-benar layak menjadi keponakan dari tetua 7 lembah mendalam. Anda memiliki baju besi fleksibel yang melindungi Anda, pedang panjang sebagai senjata, keduanya merupakan harta karun manusia bermutu tinggi. Bahkan aku mendambakan harta karun seperti itu. Karena itu, saya akan dengan senang hati menerimanya. Kamu ceroboh. Kaki Ouyang Dihua menempel di tanah. Dia melangkah begitu keras bahkan lantai di bawahnya pecah saat dia menghilang ke dalam serangkaian bayangan, pedangnya menusuk langsung ke tenggorokan Lin Ming. Pisau sekejap, pedang Ouyang Dihua membelah angkasa, udaranya bergetar dengan suara ledakan yang keras. Momentum di balik serangan ini sangat mengerikan. Namun, Lin Ming hanya tertawa. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun, dia mencengkeram tombaknya dengan kedua tangannya dan menghancurkannya. Setelah menyerap kekuatan vitalitas di pagoda bertuah, selain penanaman, meridian tempur kebajikan caotik, di tubuhnya, kekuatan di balik tombaknya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. 10.000 jin. Bang! Ouyang Dihua merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Saat tombak dan pedang saling bersilangan, kekuatan getar yang sangat besar membuat Ouyang Dihua terbang mundur saat dia memuntahkan darah. Dia merasa tulangnya seperti akan patah. Mengalir seperti sutra, Lin Ming mengacungkan tombaknya, dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar membentuk spiral yang menembus bahu kanan Ouyang Dihua. Jika tombak ini mengenai, maka lengan kanan Ouyang Dihua akan terkoyak. Di saat hidup dan mati ini, mata Ouyang Dihua bersinar dengan warna yang menyeramkan. Dia segera mundur, dan pada saat yang sama membuka mulutnya untuk meludahkan dua manik ke arah mata Lin Ming. Manik api iblis petir, Lin Ming mencibir. Manik api iblis Thunderbolt yang dimiliki Zhang Guanyu diberikan kepadanya oleh Ouyang Dihua. Lin Ming sudah menduga bahwa Ouyang Dihua diam-diam akan mencampurkan manik-manik api iblis Thunderbolt dalam serangannya, tapi dia hanya tidak berpikir bahwa manik-manik itu tersembunyi di antara bibirnya. Manik api iblis Thunderbolt paling baik digunakan dalam serangan mendadak. Setelah musuh bersiap menghadapinya, efeknya akan sangat berkurang. Konsep angin. Lin Ming melambaikan tangan kirinya, dan angin kencang melonjak ke atas, meniup manik-manik api iblis Thunderbolt. Pada saat yang sama, Lin Ming melangkah ke depan, tubuhnya melesat seperti anak panah saat dia menusukkan tombaknya ke perut Ouyang Dihua. Bang! Bang! Manik api iblis Thunderbolt meledak di langit, tapi itu bahkan tidak memberikan efek sedikit pun pada pesona dunia ilusi. Pada saat ini, tombak panjang Lin Ming sudah mendekat, dan berjarak kurang dari 100 kaki. Dengan Ouyang Dihua terbang mundur di udara, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Lin Ming, aku akan mempertaruhkan hidupku melawanmu. Pedang pemutus jiwa. Ouyang Dihua memukul dadanya sendiri, mengeluarkan seteguk darah. Darah ini menyembur ke seluruh bilah pedangnya. Setelah menyerap darah, bilah perak yang awalnya berkilau berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Terdengar jeritan yang menusuk jiwa saat tengkorak merah besar berusaha keluar dari pedangnya, seolah-olah itu muncul dari lautan darah merah. Begitu tengkorak itu muncul, ia menggembung seperti balon. Dalam waktu singkat, lebarnya sudah membengkak hingga lebih dari 10 kaki. Itu menghadap Lin Ming dan melolong menjengkelkan. Untuk sementara waktu, seluruh langit dipenuhi angin yang membekukan tulang, seolah-olah semua darah dan daging manusia di dekatnya akan terkuras oleh tengkorak raksasa ini. Setelah dia melepaskan tengkorak berdarah ini, Ouyang Dihua langsung terlihat pingsan dan tak bernyawa, dia hampir tidak bisa berdiri. Ini adalah keterampilan terkuat dalam repertoarnya, pedang pemutus jiwa. Setelah diaktifkan, dia akan kehilangan 20% dari budidayanya. Dia mungkin tidak akan memulihkan vitalitasnya bahkan dalam waktu setengah tahun. Melihat tengkorak merah besar ini muncul, Lin Ming mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun vitalitas darahnya sendiri membubung ke langit, dia masih merasakan hawa dingin dari lubuk jiwanya saat berhadapan dengan tengkorak ini, seolah-olah dia terdampar telanjang di dataran salju tak berujung di tengah badai musim dingin yang hebat. Mati, Lin Ming. Setelah kerangka darah pemutus jiwa ini muncul, ia tidak akan pernah menyerah sampai ia menyedot semua esensi darah musuhnya. Ouyang Dihua mengoceh dengan histeris. Seluruh wajahnya berwarna merah cerah suram, seolah-olah dia dirasuki setan. Melihat tengkorak berdarah ini menderu ke arahnya, Lin Ming menyingkirkan tombak lembut yang sangat berat. Dia menjentikkan tangan kanannya dan jarum baja Coiling Dragon melompat keluar dari ujung jarinya. Jarum baja kecil ini panjangnya hanya 2 inci dan di atasnya terukir naga banjir ungu. Naga banjir itu meluncur ke bawah, melingkari jarum baja itu 9 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Meskipun tubuh naga banjir kecil, setiap tekstur dan detail halus mengandung ekspresi kejam dan kejam dari naga banjir yang buas, itu begitu jelas dan semarak sehingga tampak, bukan sebagai sebuah ukiran, melainkan naga banjir asli yang telah ditempelkan pada jarum baja. Tengkorak berdarah bergegas menuju Lin Ming dari depan, membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya menelan Lin Ming utuh. Lin Ming tidak bergerak, dia hanya membidik mulut besar tengkorak yang berdarah itu dan menjentikkan jarinya.
Jagoan, jarum baja Coiling Dragon berubah menjadi garis ungu kecil saat ditembakkan ke arah tengkorak darah. Di satu sisi ada tengkorak besar berwarna darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki, sementara di sisi lain ada jarum baja kecil sepanjang 2 inci. Ukurannya yang tidak proporsional terlalu kontras. Engah, jarum baja Coiling Dragon menembus langsung ke tengkorak yang berdarah. Guntur ungu yang nyaris tak terbatas meletus keluar, saat kilatan petir menyelimuti seluruh tengkorak darah. Busur listrik mendesis yang tebal melintas di udara, saat tengkorak berdarah itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk. Tubuhnya seperti es batu yang dituang baja cair ke atasnya, meleleh dengan cepat. Ketakutan terbesar terhadap hantu adalah kekuatan Guntur. Jika hantu ingin naik dan mencapai tubuh yang murni, maka mereka harus melewati kesengsaraan surgawi. Namun di bawah penghakiman ilahi atas kesengsaraan surgawi, roh dan hantu yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi abu, dimusnahkan sepenuhnya selamanya. Tidak hanya itu, jarum baja Coiling Dragon di tangan Lin Ming berisi guntur ilahi naga banjir ungu yang termasyhur. Meskipun Ouyang Dihua telah mengeluarkan tengkorak berdarah, itu bukanlah kekuatan yang sangat sunyi dan jahat. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, hasilnya dapat diprediksi dengan jelas. Hanya dalam beberapa napas pendek, tengkorak berdarah itu mengeluarkan ratapan sedih terakhir, dan kemudian lenyap sama sekali. Busur tebal guntur ungu masih bersinar di udara. Lin Ming mengulurkan tangannya, dan jarum baja Coiling Dragon langsung kembali ke telapak tangannya, mengambang di sana saat perlahan berputar. Seolah-olah menghancurkan tengkorak darah itu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Saat Ouyang Dihua melihat adegan ini, dia langsung tercengang. Diatasi dengan kebingungan, dia tidak pernah bermimpi bahwa jurus pamungkasnya, yang menghabiskan 20% dari budidayanya, telah dengan mudah dipadamkan seperti lilin kecil oleh Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Hati Ouyang Dihua melonjak karena putus asa dan putus asa. Tangannya gemetar. Perasaan mendekati malapetaka belum pernah sedekat ini sebelumnya. Apakah aku mengejutkanmu? Dengan latar belakangmu sebagai keponakan dari tetua 7 lembah mendalam, dan juga lebih tua 7 tahun dariku, kamu sebenarnya sedang dipermainkan di telapak tanganku. Pasti sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang menyamar sebagai master rumah bela diri Qin? Sebagai gantinya, aku akan mengirimmu pergi dengan ucapan selamat tinggal yang manis. Lin Ming tidak tahu apakah orang yang menyamar sebagai Qin Zia adalah Ouyang Dihua atau orang lain, jadi dia hanya bisa menanyakannya sebagai ujian. Wajah Ouyang Dihua berkedut. Mulutnya berubah menjadi cemberut saat dia berteriak, kamu pikir aku akan memberitahumu? Bermimpilah. Lin Ming tertawa. Meskipun aku benar-benar ingin tahu musuh apa yang bersembunyi di balik bayang-bayang, itu tidak terlalu penting. Pertama, aku akan membunuhmu, membiarkanmu menderita sampai mati dengan cara yang paling menyakitkan dan menyiksa. Lin Ming mengekstraksi tombak lembut yang sangat berat saat dia mengatakan ini. Ujung tombaknya berkilauan dengan cahaya listrik saat 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar dituangkan ke dalamnya. Mata Ouyang Dihua bersinar dengan warna yang ganas. Karena kamu tidak membiarkan aku hidup, maka matilah bersamaku. Ouyang Dihua mengusap cincin spasialnya, mengambil segenggam manik api iblis Thunderbolt. Kita akan binasa bersama. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.